Kita bisa melihat teman-teman kaum muda dari Payoki Cilacap. Nyanyinya apa kabarnya? Bapak Ibu tahu saya tuh suka kalau menyanyikan lagu itu dengan penuh semangat. Apa maning bocah nom, nyanyinya lelet janda rasanya enak banget. Tadi saya senang melihat begitu madah kemuliaan dinyanyikan dengan megah. Wah kiye cocok ya. Mereka ini sebagian dari anak-anak kita. Mereka ini sebagian dari generasi muda gereja kita. Tadi saya mengatakan dari wong Katolik aja santai-santai. Termasuk dengan kaum muda kita. Lah sing penting anakku wis dibaptis. Omongnya siapa? Banyak orang yang sudah dibaptis akhirnya meninggalkan imannya karena mung sing penting wis dibaptis. Ada yang komuni pertama SMA belum komuni pertama. Lah sama bingungnya ngendi? Sama bingungnya nyambut gawe nang ngendi? Di lembaga Katolik. Anaknya nganti SMA yang komuni pertama. Engko komuni pertama ya ketungguan si mandan mending ngajin menggereja. Begitu kuliah ning luar kota hilang. Maka mereka ini perlu ditemani, didampingi, dibina. Dan salah satu yang sedang dilakukan oleh teman-teman Komisi Kepemudaan adalah melakukan itu. Mulanya tulung direwangi. Tadi dikatakan bagaimana caranya, yang punya dana berapapun Anda mau memberikan kepada mereka, terima kasih. Teman-teman dari Cilacap tadi malam sampai sini kalau nggak salah. Numpak bis bisa ngalih kono geng. Bentuk semangat. Mereka sudah semangat dari sana ke sini. Baik kalau kita juga dengan semangat menanggapi kehadiran mereka, permohonan bantuan dalam program ini. Semoga kita menjadi orang Katolik yang tidak santai-santai, tapi menggunakan segala kesempatan untuk menanggapi kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita melangkah memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Kepada kita diingatkan supaya kita tidak membiarkan diri kita terlena, tidak membiarkan diri kita santai-santai untuk menanggapi tawaran keselamatan Allah. Allah sudah menyediakan keselamatan itu bagi kita, tapi kalau kita tidak menanggapinya dengan segera, dengan cukup sigap, maka tawaran keselamatan Allah itu akhirnya hilang. Bukan karena Allah mencabutnya, tapi karena kita kurang menanggapinya dengan baik. Bersama dengan kaum muda yang hari ini menemani kita dalam pelayanan liturgi, bersama Romo Bram sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Purwokerto, marilah kita mengawali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang saya kasihi, dalam pengantar tadi Romo Seko mengatakan kita sebagai orang Katolik tidak dipanggil untuk berleha-leha, tidak untuk santai-santai. Hal ini ditegaskan dalam surat kepada orang Ibrani dalam bacaan yang kedua. Kita sebagai orang Katolik itu dididik oleh Tuhan, dan didikan Tuhan itu keras. Dalam bacaan yang kedua dijelaskan tadi, bahkan didikan Tuhan itu membuat kita bercucuran dengan air mata penuh penderitaan. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, dalam surat itu Tuhan pun menegaskan, walaupun didikannya itu penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan, akan ada buah yang menghasilkan buah baik, buah kebenaran yang patut kita syukuri nantinya. Sekali lagi, walaupun didikan Tuhan itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, akan ada buah yang baik yang akan kita nikmati nantinya ketika buah itu kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita semua. Saya akan menunjukkannya dalam beberapa contoh. Contoh yang pertama, Bapak Ibu, saya adalah Romo
yang kategorinya itu agak nakal sedikit. Kenapa? Karena saya tahbisannya itu ditunda sampai 3 tahun oleh Monsinyur Sunarko waktu itu. Ditunda 3 tahun itu penderitaan untuk saya. Banyak cucuran air mata yang saya alami. Maka waktu itu saya menjadi kurus. Setelah tahbisan saya menjadi gemuk gitu ya. Bapak Ibu, tetapi ada buah yang saya terima ketika 3 tahun saya diolah, dididik oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan buah itu salah satunya adalah saya ketika tahbisan dipertemukan dengan 2 orang sahabat saya, yaitu Romo Ucup dan Romo Ia. Merekalah yang menjadi teman seangkatan imamat saya. Kedua Romo ini cukup dikenal, bahkan sangat terkenal di antara umat di katedral maupun umat yang melihat melalui live streaming, karena mereka berkarya di tempat ini, pernah berkarya di tempat ini. Romo Ucup, walaupun rambutnya semakin hari semakin habis, tetapi Romo Ucup itu seringkali memberikan kepada saya kekuatan-kekuatan, sukacita, senyuman, keceriaannya yang seperti anak-anak itu sungguh-sungguh memberikan keteduhan hati untuk saya, sehingga ketika ada sesuatu yang memberatkan, saya terhibur oleh Romo Ucup. Romo Ia, walaupun rambutnya membuat ibu-ibu gemas untuk mencukurnya, poninya itu ya, di balik rambut yang menggemaskan itu, Romo Opa Korea ini seringkali mengeluarkan kata-kata puitis yang meneguhkan saya. Maka setiap kali saya bertemu dengan mereka berdua, yang ada adalah sukacita, semangat. Ini buah yang saya rasakan. Ternyata Tuhan itu mempersiapkan saya supaya saya bertemu dengan teman imamat yang pas, agar nantinya ketika menjalani imamat, saya bisa dengan berkobar-kobar dengan sukacita bersama dengan mereka menggembalakan umat di Keuskupan Purwokerto ini. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, saya dan Anda semua ternyata oleh Tuhan diminta menjadi Katolik itu tidak hanya sekedar misa saja. Saya juga kadang berpikir waktu itu, Romo itu orang rohani, maka pekerjaannya adalah misa. Tapi ternyata tidak. Ada banyak karya yang harus saya perhatikan, yang harus saya siapkan untuk mengembangkan umat di Keuskupan Purwokerto. Salah satunya yang saya emban sekarang adalah menemani orang-orang muda dalam komisi kepemudaan. Mengapa saya mengatakan demikian? Bahwa kita ternyata tidak hanya misa. Bacaan Injil tadi dikatakan, ketika kita berjuang untuk memasuki pintu, dan tiba-tiba pintu itu ditutup oleh Tuhan, dan ketika kita mengetuk-ngetuk, Tuhan bukakanlah pintu, dan Tuhan mengatakan, siapa kamu? Dan orang itu menjawab demikian, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Bapak Ibu, kita semua setiap minggu itu makan dan minum di hadapan Tuhan dalam perjamuan Tuhan, komuni. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Bapak Ibu, setiap minggu, setiap hari ketika misa, kita juga mendengarkan pengajaran Tuhan dalam bacaan-bacaan sabda. Artinya apa? Setiap minggu kita sudah ikut misa. Tetapi alasan itu tidak cukup untuk si Tuhan membukakan pintu. Karena Tuhan mengatakan demikian, enyahlah kamu, hai kamu semua yang melakukan kejahatan. Ternyata Tuhan menuntut perbuatan-perbuatan lain selain misa, agar kita layak untuk masuk dalam perjamuan surgawi. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya berefleksi menjadi imam, tidak hanya misa,
Tetapi ada perbuatan lain, itulah yang juga saya hidupi dalam panggilan imamat saya. Menemani teman-teman muda misalnya. Yang kur ini dari OMK Paroki Cilacap. Beberapa waktu yang lalu teman-teman Cilacap ini agak mati OMK-nya. Tetapi ketika pelan-pelan ditemani oleh pendamping-pendamping, oleh romo-romo, mereka mulai hidup. Bahkan ada umat dari Paroki Cilacap yang memberi kesaksian kepada saya, Romo, ini sekarang malah OMK-nya tidak bisa direm karena berkegiatan terus. Nah, saya mengatakan ya baik toh malah ya. Atau OMK katedral sendiri, tempat Bapak Ibu semua tinggal. Justru disinilah banyak orang-orang muda yang mulai dilibatkan dalam karya-karya gereja, karya-karya bermasyarakat. Saya ingat satu kisah ketika pandemi COVID terjadi marak di Purwokerto. Paroki Katedral memiliki Pastoral Crisis Center. Dan salah satunya adalah orang-orang muda yang setiap hari datang ke umat yang kena COVID untuk membawa ransum. Bahkan oleh yang COVID itu dikasih ransum kembali gitu ya. Mereka bilang saya takut Romo, tapi ya gimana dikasih ransum gitu ya. Tapi mereka diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk bisa mengembalakan umatnya yang ada di sini. Maka Bapak Ibu sekali lagi, ternyata tidak cukup hanya misa menjadi orang Katolik. Maka kita semua hari ini saya mengajak, yuk jadi orang Katolik tidak sekedar misa. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan baik bagi gereja maupun bagi masyarakat. Bagi gereja secara khusus, karena saya di Komisi Kepemudaan, ada orang-orang muda yang perlu didampingi, perlu dididik, agar mereka nantinya menjadi orang-orang yang berkualitas. Sehingga pada saatnya nanti, ketika Bapak Ibu sudah semakin sepuh, ketika anak-anak sudah semakin bertambah dewasa, mereka yang nantinya akan mengambil peran di gereja bisa melayani kita semua. Tentu itu karena apa? Karena peran kita semua dari sekarang. Maka saudara-saudari sekali lagi, menjadi orang Katolik tidak bisa berleha-leha. Ada banyak tugas tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Tidak cukup hanya misa, tetapi perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan supaya kita layak untuk mengikuti perjamuan surgawi. Semoga Tuhan membantu kita untuk semakin berani menunjukkan karya-karya baik kita di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Dimuliakanlah Tuhan yang membantu kita untuk menjadi lebih baik kini dan sepanjang segala masa. Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami. Ayana melalui salib dan kebangkitan. Engkau telah membebaskan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saya menambahkan satu pengumuman. Bapak Ibu, saya Romo Bram dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Purwokerto ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang sedang kami lakukan. Sejak bulan Mei lalu sampai nanti bulan Desember, orang-orang muda Keuskupan Purwokerto sedang mengikuti kegiatan bernama PDYD atau Purwokerto Diocese Yudi. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk membantu teman-teman muda untuk mengalami 6 hal. Yang pertama, membantu mereka untuk semakin mendalami imannya akan Tuhan.
Yang kedua, membantu mereka untuk semakin terlibat memiliki gereja. Yang ketiga, membantu mereka untuk semakin memiliki semangat peziarahan. Yang keempat, membantu mereka untuk menegaskan panggilan mereka masing-masing. Kelima, membantu mereka untuk peduli dengan orang-orang yang kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Dan yang keenam, membantu mereka untuk terlibat dalam perjumpaan-perjumpaan insani, baik itu dengan sesamanya, seiman, maupun dengan teman-teman yang beragama lain. Selama kurang lebih 6 bulan, mereka didampingi oleh Komisi Kepemudaan Purwokerto untuk mengalami pengalaman-pengalaman ini. Tujuannya agar mereka semakin mempunyai satu semangat bergegas, satset, begitu kata teman-teman muda. Satset dalam apa? Satset dalam menghidupi panggilannya sebagai orang-orang Katolik, murid-murid Tuhan, dan satset juga dalam melaksanakan perutusan baik di tengah gereja maupun di tengah masyarakat. Maka dalam rangkaian yang cukup panjang ini, kami sedang berkegiatan dan sudah ada banyak kegiatan yang kami jalani. Dan kami memohon dukungan dari Anda semua, secara khusus seperti yang ditegaskan oleh Bapak Uskup beberapa waktu yang lalu, dukungan dana. Untuk menggelar 6 bulan pagelaran PDYD ini, kami memulai keuskupan, maksud kami Komisi Kepemudaan Keuskupan, modalnya itu 0 rupiah. Jadi kami Komisi Kepemudaan modal nekat karena kami melihat bahwa orang-orang muda sedang terbakar apinya setelah pandemi untuk berkegiatan kembali di paroki-parokinya. Maka kami mencoba untuk berani modal nekat, berani mendampingi mereka. Maka saya dibantu oleh teman-teman panitia akhirnya merancang kegiatan ini, menyusun anggaran belanja dan seterusnya. Akhirnya dibutuhkan kurang lebih 300 juta untuk pagelaran 6 bulan ini. Maka Bapak Ibu, saya mengetuk Anda semua, baik yang ada di paroki yang hadir di gereja ini maupun yang menyaksikan lewat live streaming, mohon dibantu teman-teman muda kita. Mereka adalah masa kini dan masa depan gereja. Harapan besar bagi gereja masa depan. Merekalah yang nantinya akan melayani kita semua pada saatnya. Untuk itu perlu sekali lagi didampingi dengan kualitas yang baik, didampingi dengan pendampingan yang baik pula. Maka nanti Bapak Ibu ketika pulang di pintu, Bapak Ibu akan diberi amplop yang sudah ada tulisannya. Kalau Bapak Ibu mau langsung menyumbang, bisa kemudian mengisi amplop itu dan meletakkannya di kotak yang sudah disediakan di gerbang depan gereja. Tapi kalau masih mau menimbang-nimbang, silahkan amplopnya dibawa pulang, nanti bisa ditransfer. Untuk rekening bantuan ada 2. Bapak Ibu bisa mentransfer lewat rekening keuskupan Purwokerto, sudah ada di namanya atau di amplop itu, dengan menambahkan berita untuk PDYD. Atau yang kedua, rekening yang bisa digunakan adalah rekening Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto dengan menambahkan angka 22 di belakang. Ini pesan Romo Parjono, menambahkan angka 22 di belakang atau menambahkan berita PDYD di berita transfer. Sekali lagi Bapak Ibu, saya memohon dukungan Anda semua, memohon bantuan panjenengan untuk membantu teman-teman muda kita. Mereka adalah orang-orang yang berkualitas, eman-eman kalau tidak didampingi. Maka dari modal yang kecil ini saya yakin Tuhan akan berkarya melalui tangan Bapak Ibu semua. Sidik ora ditampik, okeh sansaya pekoleh. Silahkan mendukung, kerajaan surga ada di tangan kita semua dengan membantu kita
membantu sesama kita, membantu orang-orang muda untuk semakin berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Semoga Anda yang membantu mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat teman-teman kaum muda dari Paroki Cilacap. Nyanyinya apa kabarnya? Ngalem dewek. Saya merasa senang, Bapak Ibu tahu saya tuh suka kalau menyanyikan lagu itu dengan penuh semangat. Apa maning bocah nom, nek nyanyine lelet jan rasane kepenak banget. Tadi saya senang melihat begitu madah kemuliaan dinyanyikan dengan megah. Wah, kiye cocok ye. Mereka ini sebagian dari anak-anak kita. Mereka ini sebagian dari generasi muda gereja kita. Tadi saya mengatakan dari wong Katolik aja santai-santai. Termasuk dengan kaum muda kita. Lah sing penting anakku wis dibaptis. Omongnya siapa? Banyak orang yang sudah dibaptis akhirnya meninggalkan imannya karena mung sing penting wis dibaptis. Ada yang komuni pertama SMA belum komuni pertama. Lama bingungnya ngendi? Lama bingungnya nyambut gawe nang ngendi? Di lembaga Katolik. Anaknya nganti SMA yang komuni pertama. Engkau komuni pertama ya ketunggon si mandan mending rajin menggereja. Begitu kuliah ning luar kota hilang. Maka mereka ini perlu ditemani, didampingi, dibina. Dan salah satu yang sedang dilakukan oleh teman-teman Komisi Kepemudaan adalah melakukan itu. Mulane tulung diewangi, tulung direwangi. Tadi dikatakan bagaimana caranya, yang punya dana berapapun Anda mau memberikan kepada mereka, terima kasih. Teman-teman dari Cilacap tadi malam sampai sini kalau nggak salah, numpak bis bisa neng arep kono geng. Bentuk semangat. Mereka sudah semangat dari sana ke sini, baik kalau kita juga dengan semangat menanggapi kehadiran mereka, permohonan bantuan program ini. Semoga kita menjadi orang Katolik yang tidak santai-santai, tapi menggunakan segala kesempatan untuk menanggapi kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita pagi ini. Marilah dengan penuh sukacita kita menerima berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, teman-teman kaum muda dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.